Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen merek. Dosen pengampu Bapak Husni Muharam Ritonga. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Isma Fadila Batee. Yang kedua Ika Ramadhani. Yang ketiga Erwin Robert Matenari. Yang keempat Aman Sentosa Barus. Yang kelima Sadrak Tarigan. Yang terakhir ada Hernanto. So kita lanjut ke materinya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang citra merek. Apa sih citra merek itu? Citra merek atau bisa disebut dengan brand image adalah kesan konsumen terhadap sebuah merek. Merek adalah bagian yang sangat penting untuk kesuksesan sebuah pemasaran dengan menggunakan nama, istilah, desain, simbol, dan fitur lainnya. Tapi ingat, hanya memiliki merek saja itu nggak cukup. Jadi perusahaan harus mengembangkan sebuah merek tersebut sehingga dapat menimbulkan kesan positif di benak konsumen. Sehingga kesan positif itu dapat membuat konsumen menjadi lebih loyal dan ingin kembali lagi untuk membeli produk kita di kemudian hari. Saya akan mempresentasikan pengertian dari merek. Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan produk-produk yang diproduksi dapat membedakan asal-usul mengenai produk, barang, dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Merek juga berguna untuk para konsumen. Mereka membeli produk tertentu atau yang terlihat dari mereknya karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi merek tersebut. Merek sendiri merupakan tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan orang lain, seperti pada periklanan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi, yang bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologan, atau komunikasi dari dua produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek, tepatnya logo, semakin berkembang dengan pesatnya orang melakukan plagiasi. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindari dari praktek-praktek penipuan produk. Saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur merek atau branding. Yang pertama adalah nama, yang kedua adalah logo. Nama adalah hal pertama yang harus dimiliki sebuah produk. Jika tidak memiliki nama, produk tidak akan memiliki identitas yang akan memudahkan masyarakat untuk mengenali produk tersebut. Contohnya pada merek atau produk makanan ringan ada 2 kelinci, merek pada produk otomotif ada Honda, dan merek pada produk pakaian olahraga atau sepatu itu ada Nike. Yang kedua adalah logo. Logo adalah sebuah gambar unik yang dimiliki sebuah produk. Logo yang unik biasanya akan meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan oleh konsumen. Contohnya logo pada 2 kelinci, Honda, dan juga logo Nike. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis merek atau branding. 1. Produk branding, 2. Personal branding, 3. Corporate branding, 4. Geographical branding, 5. Co-branding. Dimulai dari yang pertama, produk branding. Produk branding adalah jenis branding yang paling umum digunakan. Anda pasti melihatnya di mana-mana, mulai dari website dan media sosial hingga TV, koran, dan billboard. Biasanya yang ditampilkan adalah fitur-fitur produk, harga produk, variasi produk, dan nilai-nilai lain yang bisa menjadi keunggulan kompetitif. Contohnya seperti brand sepatu Nike, brand air mineral Aqua, brand mie instan Indomie, dan lain-lain. Yang kedua, personal branding. Pernahkah Anda melihat orang yang menggunakan namanya sendiri sebagai brand? Nah, itu adalah bentuk personal branding. Biasanya jenis branding yang satu ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki status tertentu, seperti artis, politisi,
atlet, dan juga selebgram. Inti yang dituju adalah brand awareness alias popularitas. Media yang paling umum digunakan adalah media sosial. Alasannya sederhana, karena media sosial adalah platform yang paling tepat untuk mengekspresikan karakter mereka. Contoh seperti brand lokal hoodie dan baju yang dikelola oleh Atta Halilintar atau yang sering disebut AHA. 3. Corporate branding. Apa itu corporate branding? Sesuai dengan namanya, corporate branding adalah jenis branding yang bertujuan untuk mempromosikan suatu perusahaan. Biasanya yang dipromosikan adalah nilai-nilai perusahaan, etos kerjanya, sejarah perusahaan, atau misi perusahaan, sehingga konsumen bisa mengenal perusahaan lebih dalam. Media yang digunakan bisa bermacam-macam, seperti PR atau public relation, media sosial, website, dan sponsor event. Contohnya adalah brand teh botol Sosro yang mengambil nama teh dan botol agar lebih mudah diingat oleh konsumen. 4. Geographical branding. Tentu Anda pernah mendengar tagline Pesona Indonesia kan? Jika iya, pasti Anda pernah melihat iklannya juga yang berisi keindahan alam dan budaya Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh geographical branding. Jadi, geographical branding adalah jenis branding yang menonjolkan keindahan, keunggulan, dan keunikan suatu wilayah. Biasanya jenis branding ini digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang terkait dengan bidang pariwisata. Nah, banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan geographical branding, mulai dari video dan akun sosial media hingga portal berita. Contoh Wonderful Indonesia atau Enjoy Jakarta. Nah, yang terakhir, co-branding. Co-branding adalah jenis branding yang dilakukan bersama-sama oleh dua brand atau lebih. Tujuannya simple, yaitu untuk menarik minat dari seluruh bisnis yang terlibat, sehingga jangkauan konsumennya menjadi lebih banyak. Salah satu contoh umum co-branding adalah produk yang dihasilkan secara bersama-sama. Contohnya, Walls dan Oreo melakukan co-branding dengan memasarkan produk Cornetto Oreo Ice Cream. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang daya tarik desain produk terhadap daya beli. Nah, dalam membeli produk, konsumen tentunya banyak mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya yang dipertimbangkan adalah desain produk. Nah, jika penampilan salah satu produk itu mampu membuat daya beli konsumen, maka kemungkinan besar konsumen itu akan membeli suatu produk tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya, jika suatu produk memiliki packaging yang tidak menarik, maka minat daya beli konsumen akan semakin menurun. Nah, salah satu produk yang saat ini sekarang lagi digandrungi kaula muda atau anak milenial adalah kopi Starbucks. Nah, kopi Starbucks selain cita rasa yang menjamin, desainnya juga mampu membuat minat dan daya beli sangat tinggi secara mendunia. Nah, maka dari itu, desain sebuah produk itu sangat penting dalam proses pemasaran. Manfaat merek. Menurut penelitian Shimamura pada tahun 2011, merek dapat bermanfaat bagi pelanggan, perantara, produsen maupun publik, yaitu sebagai berikut. 1. Bagi pembeli. Manfaat merek adalah sesuatu kepada pembeli tentang mutu, kemudian membantu perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang bermanfaat bagi mereka. 2. Bagi penjual. Manfaat merek adalah yang pertama, memudahkan penjual mengolah pesanan, menelusuri masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan atau ciri khas produk tersebut. Yang ketiga, memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. Lalu, membantu penjual melakukan segmentasi pasar. 3. Bagi masyarakat. Merek bermanfaat dalam hal yang pertama, pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Kedua, meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan di mana membelinya. Lalu yang ketiga, meningkatnya inovasi-inovasi produk baru karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah peniruan oleh pesaing-pesaing lainnya.